Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Maria akan menjelaskan tentang aktivitas senam lantai. Nah, anak-anak masih ingat kan apa itu senam lantai atau senam ketangkasan? Senam lantai adalah gerakan senam yang dilakukan di atas lantai dengan beralaskan sebuah matras. Nah, anak-anak kelas 1 di kelas 2 Bu Maria sudah pernah bahas tentang senam lantai. Sekarang di kelas 3 kita akan membahas aktivitas senam lantai dengan kombinasi ya. Masih ingat ya apa itu kombinasi? Kombinasi adalah gabungan dari beberapa gerak. Untuk tujuan pembelajaran kita pada aktivitas senam lantai, yang pertama, siswa mengetahui kombinasi berbagai gerak dominan dalam senam lantai. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan kombinasi pola gerak dominan tanpa alat dan menggunakan alat. Yang ketiga, siswa mampu mempraktikkan gerak kombinasi pola gerak dominan tanpa menggunakan alat dalam aktivitas senam lantai. Dan yang keempat, siswa mampu mempraktekkan gerak kombinasi pola gerak dominan dengan menggunakan alat dalam aktivitas senam lantai. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita pada bab 5 tentang aktivitas senam lantai. Di dalam aktivitas senam lantai, anak-anak akan Ibu Maria ajarkan tentang cara belajar dan mempraktikkan pola gerak dominan. Di sini pola gerak dominan tersebut ada beberapa. Yang pertama itu tentang bertumbuh, kedua bergantung, ketiga keseimbangan, keempat berpindah, kelima tolakan, keenam putaran, ketujuh ayunan, kedelapan melayang, 9 mendarat. Nah, kesembilan gerakan ini disebut dengan gerak dominan. Jadi untuk pembelajaran kita kali ini, nanti semua gerakannya kita akan kombinasikan ya. Nah, aktivitas senam lantai di kelas 3 ini itu akan dibagi menjadi 2. Yang pertama, kombinasi gerakan tanpa alat. Yang kedua, kombinasi gerakan dengan bantuan alat. Di sini kombinasi gerakan tanpa alat, contohnya yang pertama adalah permainan adu jangkrik, kedua meloncat ke depan, ketiga meloncat ke belakang, keempat meloncat ke samping, kelima meloncat ke dalam lingkaran. Kemudian untuk gerakan yang dengan bantuan alat, yang pertama meloncat menggunakan papan pantul, kedua meloncat dari ketinggian, ketiga berlomba meloncat menirukan pampir, keempat gerakan keseimbangan menggunakan tangan dan kaki, kelima menggantung di atas palang. Ini adalah jenis aktivitas senam lantai. Tadi dibagi menjadi 2, ada kombinasi gerakan tanpa alat dan kombinasi gerakan dengan bantuan alat. Nah, ini peralatan senam lantai yang biasanya ada di sekolah ya. Yang pertama ada papan pantul gambar yang berwarna merah. Yang ini. Yang kedua ada matras, ketiga ada kursi. Kalau kita tidak ada meja senam, kita bisa gunakan kursi ya. Kemudian ada hula hoop. Di sini hula hoopnya ada 2 jenis. Hula hoopnya ini terbuat dari plastik dan yang ini terbuat dari rotan. Kemudian gambar yang terakhir adalah palang ya. Ini palang untuk kita melakukan gerakan menggantung. Nah, ini contoh dasarnya untuk peralatan yang ada di sekolah ya.
Nah, kita masuk di kombinasi gerakan tanpa alat. Tadi Ibu Maria sudah kasih tahu kalau kombinasi gerakan tanpa alat ini contohnya ada 5. Nih, yang pertama adalah permainan adu jangkrik. Nah, permainan ini kombinasi dari gerak bertumpu dan meloncat ke segala arah. Bagaimana cara melakukannya? Anak-anak bisa perhatikan di gambar ya. Di depan kita sudah ada 2 orang anak. Mereka akan melakukan gerakan adu jangkrik. Nah, caranya yang pertama adalah berdiri berhadapan. Yang kedua berdiri dengan satu kaki, sedangkan kaki satunya ditekuk dan dipegang erat dengan satu tangan. Ketiga, julurkan atau tempelkan satu tanganmu ke depan sehingga bertemu dengan telapak tangan temanmu. Keempat, lakukan saling dorong. Siapa yang keluar dari garis lingkaran atau matras dianggap kalah. Lakukan dengan kaki dan tangan bergantian. Jangan lupa untuk permainan adu jangkrik ini kita harus melakukannya dengan hati-hati ya. Ini contoh yang kedua, meloncat ke depan. Gerakan ini kombinasi dari gerak melayang, bertumpu, mengayun, meloncat ke depan, dan mendarat. Perhatikan gambarnya ya, di sini ada 3. Caranya berdiri tegak, kaki rapat, dan tangan di samping badan. Itu untuk gambar yang pertama. Kedua, condongkan tubuhmu ke depan. Yang ketiga, ayunkan kedua tangan dari bawah ke atas bersamaan dengan kaki menolak ke atas hingga tubuhmu melayang ke atas. Keempat, mendaratlah dengan kedua kaki dan lutut sedikit menyudut. Lakukan gerakan tersebut secara bertahap dan berulang-ulang sampai kamu bisa. Jangan lupa anak-anak tetap menjaga keseimbangan tubuh saat melayang. Lakukan gerakan ini dengan hati-hati. Contoh yang berikutnya, yang ketiga adalah meloncat ke belakang. Nah, sama dengan yang tadi ya, meloncat ke depan, tapi ini posisinya anak-anak harus melayangkan badannya ke belakang. Kombinasi dari gerakan ini adalah mengayun, bertumpu, menolak, meloncat, melayang ke belakang, dan mendarat. Caranya seperti apa? Sama ya anak-anak, caranya seperti yang meloncat ke depan. Bedanya hanya ini kita meloncatnya ke belakang. Caranya yang pertama adalah berdiri tegak, kedua kaki rapat dan tangan di samping badan. Kedua, condongkan tubuhmu ke depan. Ketiga, ayunkan kedua tangan dari bawah ke atas bersamaan dengan kedua kaki menolak sehingga tubuhmu melayang ke belakang. 4. Pertahankan pandanganmu tetap ke depan. Ingat ya, saat meloncat ke belakang pandangannya harus ke depan. 5. Mendaratlah dengan kedua kaki dan lutut sedikit menyudut. 6. Lakukan gerakan tersebut secara bertahap dan berulang-ulang sampai anak-anak bisa. 7. Jaga keseimbangan tubuh saat melayang. Dan jangan lupa lakukan dengan hati-hati. Ini untuk contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, meloncat ke samping. Nah, ini kombinasi dari gerakan mengayun, bertumpu, menolak, dan meloncat ke samping kanan dan kiri. Melayang, kemudian mendarat. Caranya hampir sama, cuman bedanya adalah ini lompatnya ke samping ya. Yang pertama caranya adalah berdiri tegak, kedua kaki rapat dan tangan di samping badan. Ketiga, condongkan tubuh ke depan. Keempat, ayunkan kedua tangan dari bawah ke atas bersamaan dengan kedua kaki menolak ke samping sehingga tubuhmu melayang dan mendarat ke samping.
Jangan lupa gerakan yang keempat adalah pertahankan pandanganmu tetap ke depan. 5. Mendaratlah dengan kedua kaki dan lutut sedikit menyudut ya anak-anak. Ketika anak-anak melompat, jangan lupa anak-anak harus mendarat dengan kedua kaki. Dan contoh yang kelima adalah meloncat ke dalam lingkaran. Ini di depan ada gambar anak-anak sedang berbaris dan di depan anak-anak ada beberapa hula hoop ya. Nah, kira-kira anak-anak tahu ya mereka akan ngapain? Nah, gerakan meloncat ke dalam lingkaran ini kombinasi dari gerakan mengayun, bertumpu, menolak, meloncat, melayang ke depan dalam lingkaran dan mendarat. Nah, caranya yang pertama berdiri tegak, kedua kaki rapat dan tangan di samping badan. Kedua, condongkan tubuhmu ke depan. Ketiga, ayunkan kedua tangan dari bawah ke atas bersamaan dengan kedua kaki menolak ke depan sehingga tubuhmu melayang dan mendarat ke depan. 4. Pertahankan pandanganmu tetap ke depan. Dan yang kelima, mendaratlah dengan kedua kaki dan lutut sedikit menyudut. Nah, anak-anak, ini 5 contoh dari gerakan kombinasi tanpa menggunakan alat ya. Oke, ini lanjutan tentang aktivitas senam lantai ketangkasan ya. Kalau tadi Mama Maria sudah jelaskan tentang gerak kombinasi tanpa menggunakan alat. Nih ya, sekarang Ibu Maria akan bahas tentang kombinasi gerakan dengan bantuan alat. Masih ingat ya, contohnya adalah pertama meloncat menggunakan papan pantul, kedua meloncat dari ketinggian, ketiga berlomba meloncat menirukan pampir, keempat gerakan keseimbangan menggunakan tangan dan kaki, dan yang kelima adalah menggantung di atas palang. Untuk contoh yang pertama, gerakan kombinasi menggunakan alat yang pertama adalah meloncat menggunakan papan pantul. Nah, anak-anak, gerakan ini terdiri dari kombinasi gerakan mengayun, bertumpu, menolak, dan meloncat, kemudian melayang ke depan dan mendarat. Perhatikan gambarnya ya, di depan ada seorang anak, di depannya lagi ada matras dan dia berdiri di papan pantul. Nah, papan pantul ini khusus untuk meloncat ya. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, berdiri di atas papan pantul, kedua kaki rapat dan kedua tangan berada di samping. Kemudian yang kedua, condongkan tubuhmu ke depan. Jangan lupa condongkan tubuh ke depan. Ketiga, ayun kedua tangan dari bawah ke atas sambil kedua kaki menolak sehingga tubuhmu melayang ke depan atas. Keempat, mendaratlah di atas matras dan pertahankan pandangan ke depan. 5. Mendaratlah dengan kedua kaki dan kedua lutut sedikit menyudut. Dan yang terakhir, jika anak-anak sudah bisa melakukan dengan baik, lakukan dengan awalan 3-5 meter, baik berjalan maupun berlari ya. Jadi kalau anak-anak nanti sudah bisa meloncat di papan pantul, anak-anak startnya bisa berjalan atau berlari, kemudian loncat dari papan pantul dan mendaratlah di atas matras. Ini contoh yang kedua, meloncat dari ketinggian. Nah, perhatikan gambarnya ya. Di sini ada matras dan kursi. Jika kita tidak memiliki meja untuk lompat, kita bisa menggunakan kursi ya. Tapi anak-anak harus pastikan dulu kursinya bagus, kokoh, tidak rusak. Gerakan ini anak-anak kombinasi dari gerak mengayun,
bertumpu, menolak, meloncat, melayang, dan mendarat. Cara melakukannya yang pertama, anak-anak berdiri di meja lompat atau kursi, kemudian kedua kaki agak ditekuk, kedua tangan ke depan. Nih ya, yang pertama berdiri di atas kursi atau meja, kemudian kedua kakinya jangan lupa agak ditekuk, tangannya ke depan. Kemudian gambar yang kedua, ayunkan tangan ke belakang dan ke depan atas sambil melakukan tolakan kedua kaki sehingga tubuhmu melayang ya. Perhatikan gambarnya, ini melayang. Kemudian pertahankan keseimbangan tubuhmu. Nah, saat mendarat, kedua lutut ditekuk dan tangan ke depan ya. Jadi saat mendarat anak-anak harus melakukannya dengan hati-hati. Contoh yang berikutnya, berlomba meloncat menirukan pampir. Anak-anak ingat ya, atau pernah mendengar kata pampir. Nah, pampir ini biasanya itu ada di film Tiongkok ya. Nah, jadi pampir ini anak-anak dia melakukan loncatan ya. Nah, kalau di olahraga kita ada permainan berlomba meloncat menirukan pampir. Gerakan ini kombinasi dari gerak mengayun, bertumpu, menolak, meloncat, melayang ke depan, dan mendarat. Bagaimana cara melakukannya? Ini paling mudah ya. Yang pertama berdiri, kaki rapat sejajar, garis start. Jadi kita berdirinya adalah di garis start. Kemudian kedua tangan berada di depan, kedua lutut ditekuk. Ketiga, ketika ibu guru bilang aba-aba mulai meloncat, maka anak-anak segera meloncat menirukan gerakan pampir. Meloncat sampai garis finish ya, lakukan sampai garis finish. Nah, kalau lomba berarti siapa yang tercepat sampai di garis finish maka dinyatakan menang. Itu untuk contoh berlomba meloncat menirukan pampir. Kemudian yang keempat, gerak keseimbangan menggunakan tangan dan kaki. Nah, perhatikan gambarnya ya. Gerakan ini kombinasi dari gerak mengayun, bertumpu pada tangan dan kaki dalam bentuk keseimbangan tubuh. Biasanya anak-anak mendengar gerak keseimbangan tubuh itu membentuk pesawat terbang atau berdiri dengan salah satu kaki. Nah, kalau untuk senam lantai, ini gerakannya seperti ini. Perhatikan gambarnya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah berdiri, kaki rapat. Pertamanya berdiri, kakinya rapat, ayunkan lengan ke bawah sehingga bertumpu di lantai. Nih ya, posisi pertama adalah berdiri, kemudian ayunkan tangan atau lengannya ke bawah, menyentuh lantai, kemudian kakinya juga menyentuh lantai satunya diangkat atau diluruskan ke belakang. Lakukan gerakan ini dengan kaki bergantian ya, ditahan selama 2-3 detik. Ini untuk contoh gerakan keseimbangan menggunakan tangan dan kaki. Kemudian gerakan menirukan pesawat terbang. Gerakan ini kombinasi dari gerak mengayun, bertumpu pada satu kaki dalam bentuk keseimbangan tubuh ya. Caranya berdiri dengan kaki rapat, rentangkan kedua tangan ke samping, luruskan salah satu kaki ke belakang sehingga tubuh dan kaki sejajar atau rata dengan kaki. Lakukan dengan kaki bergantian. Jadi anak-anak melakukannya, jika anak-anak melakukan gerakan pertamanya dengan kaki kanan, nanti gerakan berikutnya gantian dengan kaki kiri ya. Jangan lupa kedua tangan direntangkan supaya anak-anak dapat menyeimbangkan tubuhnya ya, supaya tidak jatuh. Gerakan yang terakhir adalah menggantung di atas palang ya. Ini ada gambar seorang anak sedang menggantung di palang. Nah, biasanya palang untuk kita menggantung itu terbuat dari besi atau dari kayu ya.
Tapi kita harus pastikan dulu palangnya masih bagus, masih kokoh ya, tidak rapuh. Nah, gerakan ini kombinasi dari gerak bertumpu, menolak dan meloncat, melayang ke atas atau menggantung serta mendarat. Caranya, pertama-tama anak harus berdiri dengan kaki rapat, kedua tangan berada di samping badan. Kemudian ayunkan kedua tanganmu ke atas sambil melakukan tolakan loncat, kemudian genggam palangnya ya. Nah, setelah anak-anak sudah menggenggam, anak-anak akan melayang. Kemudian pegang palangnya sejajar dengan kedua tangan seperti ini ya, menggenggamnya. Jangan lupa genggamnya erat-erat supaya tidak jatuh. Kemudian luruskan tubuh dan kaki sehingga tubuhmu menggantung. Tahan beberapa detik ya, 2-3 detik. Setelah itu anak-anak boleh kembali mendarat, turun ke tanah ya. Nah, itu 5 contoh dari kombinasi gerakan dengan bantuan alat tentang aktivitas senam lantai atau senam ketangkasan.